Seorang TKW di Arab, tak pernah menyangka hidupnya berubah hanya dalam hitungan bulan. Bukan uang yang ia bawa pulang, melainkan sebuah kenyataan yang membuat seluruh keluarga terdiam. Bagaimana kisah sebenarnya? Tonton kisahnya sampai akhir, karena setiap detiknya penuh dengan air mata, perjuangan, dan rahasia besar yang jarang terungkap. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan dunia akhirat dan semoga Allah senantiasa melindungi setiap langkah kita, melapangkan rezeki, serta memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Namaku Siti. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidupku sederhana, sangat sederhana malah. Ayahku sudah lama sakit-sakitan, ibuku hanya seorang penjual sayur di pasar. Sedangkan aku, sejak lulus SMA, tak banyak pilihan selain membantu orang tua dan kadang menjadi buruh tani. Tapi penghasilan tak seberapa, bahkan seringkali tak cukup untuk makan sehari-hari. Aku ingat betul malam ketika utang menumpuk. Rumah kami hampir saja disita karena ayahku membutuhkan biaya operasi yang besar. Dari situlah aku nekat memutuskan menjadi seorang tenaga kerja wanita, atau yang sering disebut TKW. Aku tahu, banyak cerita pahit tentang kerja di luar negeri, khususnya di Arab. Tapi aku menutup telinga, karena yang kupikirkan hanya satu, uang untuk keluarga. Perjalananku tak mudah. Dari desa, aku harus ke kota besar untuk mendaftar lewat sebuah agen. Di sana, aku dilatih dasar-dasar bahasa Arab, cara merawat rumah, cara melayani majikan, bahkan cara menghadapi anak kecil. Semua terasa asing, tapi aku berusaha kuat. Setiap malam, aku hanya bisa menangis pelan, memeluk foto keluarga, berdoa agar semua berjalan lancar. Beberapa bulan kemudian, tibalah waktuku berangkat. Aku masih ingat betapa berat langkahku meninggalkan rumah. Ibu memelukku erat, sambil berpesan, "Nak, jaga diri baik-baik. Ingat, jangan sampai lupa salat, jangan sampai hilang kendali. Kami selalu mendoakanmu." Ayah yang sakit hanya bisa menatapku dengan mata berkaca-kaca. Perjalanan dengan pesawat ke Arab adalah pertama kalinya aku naik pesawat. Aku duduk di dekat jendela, menatap awan yang bergumpal, sambil menahan takut. Dalam hatiku, aku berdoa agar tanah asing itu bisa memberiku jalan baru untuk keluarga. Sesampainya di Arab, aku dijemput oleh pihak agen. Udara panas gurun langsung menyambut wajahku. Rasanya sesak, berbeda jauh dengan kampung halamanku yang hijau dan sejuk. Setelah itu, aku dibawa ke rumah majikan yang akan mempekerjakanku. Rumahnya sangat besar, jauh lebih besar dari kantor bupati di kampungku. Pilar-pilar tinggi menjulang, dindingnya berwarna putih bersih, dan halaman penuh dengan mobil-mobil mewah. Aku terperangah, tak pernah sekalipun melihat kemewahan seperti itu di hidupku. Majikanku seorang pria Arab parubaya, bernama Tuan Khalid. Ia seorang pengusaha besar. Di rumah itu, hanya ada dia, seorang istri yang sering sakit dan jarang keluar kamar, serta dua anak kecil yang masih sekolah dasar. Aku disambut oleh seorang asisten rumah tangga senior yang lebih dulu bekerja di sana. Ia memberiku petunjuk tentang apa saja yang harus kulakukan. Membersihkan rumah, memasak makanan sederhana, menjaga anak-anak bila diperlukan, serta memastikan segala kebutuhan majikan terpenuhi. Hari-hari awal terasa sangat melelahkan. Aku harus bangun lebih awal daripada semua orang, dan tidur paling akhir setelah semua pekerjaan selesai. Tanganku kapalan karena sering mencuci dan membersihkan rumah yang begitu luas. Tapi aku selalu menguatkan diri. Dalam benakku, hanya ada bayangan wajah ibuku yang lelah di pasar, dan ayahku yang sakit di rumah. Semua itu menjadi bahan bakar agar aku tetap bertahan. Namun, seiring waktu, aku mulai menyadari sesuatu. Tuan Khalid sering memperhatikanku. Awalnya aku kira hanya kebetulan. Tapi lama-kelamaan, tatapannya terasa berbeda. Kadang, ketika aku sedang menyapu halaman, ia berdiri di balkon, seakan-akan mengamatiku. Pernah juga saat aku sedang menyiapkan teh di ruang tamu, ia duduk sambil tersenyum ke arahku dengan cara yang membuatku canggung. Aku berusaha menepis pikiran buruk. Bagiku, ia hanya majikan, dan aku hanyalah seorang pembantu. Tak mungkin ada sesuatu di antara kami. Tapi entah mengapa, sikapnya semakin hari semakin aneh. Ia sering bertanya hal-hal pribadi tentangku.
dari mana asalku, apakah aku sudah menikah, bahkan tentang cita-cita hidupku. Pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak penting bagi seorang majikan. Aku berusaha menjaga jarak, tapi aku juga tak bisa berbuat banyak. Sebagai TKW, aku tak punya pilihan lain. Aku hanya bisa bersikap sopan, menjawab seperlunya, dan berdoa agar semua tetap berjalan normal. Namun, aku tak tahu bahwa apa yang akan terjadi ke depannya akan mengubah hidupku selamanya. Sebuah perjalanan yang tak pernah kubayangkan, perjalanan yang kelak membuatku harus menghadapi kenyataan pahit. Kenyataan bahwa aku akan mengandung darah daging sang majikan. Hari-hariku di rumah majikan terus berjalan. Setiap pagi aku sibuk menyiapkan sarapan untuk anak-anak, membersihkan kamar, hingga menyiapkan makanan untuk Tuan Khalid. Istrinya, Nyonya Salma, lebih sering berada di kamar karena kesehatannya lemah. Kadang aku hanya melihatnya sesekali, dan itu pun dengan tubuh yang tampak rapuh. Awalnya, aku merasa sedikit lega karena beliau jarang berinteraksi. Tapi perlahan aku menyadari, justru keadaan itu membuatku semakin sering berhadapan langsung dengan Tuan Khalid. Ia mulai terbiasa menyapaku, kadang menanyakan kabar, bahkan menawarkan bantuan ketika aku membawa barang-barang berat. "Engkau terlihat lelah, Siti," katanya suatu sore ketika aku baru selesai mengepel lantai. "Istirahatlah sebentar, aku akan menyiapkan minuman sendiri." Aku kaget sekaligus bingung. Bagiku, mustahil seorang majikan turun tangan melakukan hal-hal sepele. Tapi ia melakukannya dengan nada yang lembut. Perhatian kecil itu semakin sering ia tunjukkan. Kadang ia membawakan buah, kadang ia memintaku duduk sebentar di ruang tamu hanya untuk berbicara. Aku selalu menolak halus, tapi sulit bagiku untuk menghindarinya. Sebagai seorang perempuan jauh dari keluarga, jujur saja ada rasa hangat ketika ada yang peduli, meskipun aku tahu itu salah. Sampai akhirnya, suatu malam, kejadian itu benar-benar mengguncang batinku. Saat aku sedang mencuci piring di dapur, Tuan Khalid masuk tanpa suara. Ia berdiri cukup dekat, membuatku gugup. "Siti," ucapnya pelan, "kau gadis yang sangat kuat. Aku melihat kerja kerasmu setiap hari. Aku kagum denganmu." Aku menunduk, tak berani menatap wajahnya. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya menjalankan kewajiban." Namun tiba-tiba ia menyentuh lenganku. Seketika tubuhku kaku, jantungku berdegup kencang. Aku berusaha menarik diri, tapi genggamannya lembut namun tegas. "Jangan takut," katanya. Malam itu aku merasa seluruh dunia runtuh. Aku tak pernah membayangkan akan berada di situasi seperti itu. Aku tahu sebagai pekerja aku tak punya kuasa menolak. Di satu sisi aku ingin berteriak. Di sisi lain aku tahu aku berada jauh dari tanah air, jauh dari keluarga, dan jauh dari perlindungan siapapun. Hari-hari setelahnya terasa semakin berat. Hubungan kami berubah. Ada sesuatu yang tidak bisa aku ceritakan kepada siapapun. Aku berusaha menutupi semua dengan wajah datar ketika bersama istri dan anak-anaknya. Tapi dalam hatiku, aku dihantui rasa bersalah, takut, dan cemas. Aku sering menangis diam-diam di kamar sempitku. Foto ibu dan ayah yang kupasang di dinding seakan menatapku dengan tatapan penuh pertanyaan. Aku merasa kotor, merasa telah mengkhianati kepercayaan keluarga. Namun di sisi lain, aku juga tahu aku tak bisa kabur begitu saja. Kontrak kerja, paspor yang ditahan agen, dan situasi di negeri asing membuatku benar-benar terperangkap. Beberapa bulan berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan dalam tubuhku. Awalnya hanya lelah yang tak biasa. Lalu rasa mual di pagi hari. Hingga akhirnya, menstruasiku tak kunjung datang. Aku mencoba menepis pikiran buruk, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya stres akibat kerja. Tapi semakin lama, tanda-tanda itu semakin jelas. Dengan tangan gemetar, aku membeli alat tes kehamilan diam-diam dari seorang kenalan sesama TKW ketika kami bertemu di pasar. Malam itu, di kamar kecilku, aku memberanikan diri melakukan tes. Dan hasilnya, 2 garis merah muncul begitu jelas. Aku terjatuh lemas. Tubuhku gemetar hebat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku hamil. Aku mengandung anak dari majikanku sendiri. Malam itu aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Aku memeluk bantal, menutup mulut agar tidak terdengar, takut jika ada yang mendengar tangisku. Dalam doa,
Aku memohon ampun kepada Allah, memohon kekuatan. Tapi hatiku hancur, karena aku tahu jalan hidupku akan berubah selamanya. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sejak malam aku mengetahui hasil tes kehamilan itu, hidupku berubah sepenuhnya. Setiap pagi aku bangun dengan rasa takut yang terus menghantui. Aku mencoba bekerja seperti biasa, tersenyum di depan anak-anak majikan, menyapa Nyonya Salma dengan sopan, namun di dalam hati aku seperti mayat hidup. Perutku belum menunjukkan perubahan, tapi tubuhku mulai memberi tanda. Mual di pagi hari semakin parah, tubuh terasa cepat lelah, dan aku sering pusing. Beberapa kali aku hampir ketahuan ketika tiba-tiba harus lari ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perut. "Engkau baik-baik saja, Siti?" tanya Nyonya Salma suatu pagi ketika melihat wajahku pucat. Aku tersenyum memaksa, "Saya hanya kurang tidur, Nyonya. Pekerjaan rumah cukup melelahkan." Ia mengangguk tanpa curiga, lalu kembali ke kamarnya. Aku menarik napas panjang, merasa bersyukur rahasiaku belum terbongkar. Namun, semakin lama semakin sulit bagiku menyembunyikan keadaan ini. Aku sering duduk sendirian di malam hari, menatap dinding kamar yang sepi. Dalam benakku, pertanyaan demi pertanyaan berputar tanpa henti. Bagaimana jika majikan tahu? Bagaimana jika istri majikan tahu? Bagaimana jika pihak agen tahu? Apa yang akan mereka lakukan padaku? Suatu sore, ketika aku sedang mencuci pakaian, Tuan Khalid datang mendekat. Ia menatapku lekat-lekat. "Siti, kau terlihat berbeda. Wajahmu pucat, tubuhmu lemah. Apa kau sakit?" Aku terdiam, menunduk, tidak berani menatapnya. Ia mendekat, suaranya lebih pelan. "Katakan padaku yang sebenarnya. Aku ingin tahu." Aku ingin berlari, ingin berteriak, tapi kata-kata tertahan di tenggorokanku. Akhirnya, dengan suara bergetar, aku berbisik, "Tuan, saya hamil." Tuan Khalid terdiam. Wajahnya berubah, matanya membelalak seakan tak percaya. Beberapa detik yang panjang terasa seperti selamanya. Lalu ia menutup wajahnya dengan tangan, menghela napas berat. "Astagfirullah," gumamnya. Aku menangis di hadapannya. "Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Saya takut, saya jauh dari keluarga, saya tidak tahu harus bagaimana." Bukannya marah, Tuan Khalid justru terlihat gelisah. Ia mondar-mandir, menatapku dengan wajah penuh kebingungan. "Ini tidak boleh diketahui siapapun, Siti. Jika istriku tahu, jika orang lain tahu, semua akan hancur. Engkau mengerti?" Aku mengangguk, meski hatiku semakin remuk. Rahasia ini semakin menjeratku. Aku tak hanya takut kehilangan pekerjaanku, tapi juga takut pada konsekuensi yang lebih besar. Aku mendengar banyak cerita tentang TKW yang hamil di negeri orang. Ada yang dipulangkan dengan cara tidak terhormat, ada yang dipenjara, bahkan ada yang hilang begitu saja. Semua cerita itu kini menghantuiku setiap malam. Hari-hari selanjutnya aku semakin tertekan. Aku harus bekerja sambil menahan mual, menahan sakit punggung, menahan rasa ingin menangis. Aku tak bisa bercerita pada siapapun. Telepon ke rumah hanya bisa kulakukan sebentar, dan aku tak mungkin mengungkapkan kenyataan ini kepada ibu atau ayahku. Bagaimana mungkin aku tega membuat mereka lebih sedih? Mereka mengirimku ke negeri orang dengan doa dan harapan, bukan dengan kabar aib seperti ini. Aku mencoba berdoa setiap malam, memohon petunjuk. Aku berusaha kuat, berusaha menerima bahwa janin ini adalah takdir yang harus kujalani. Aku tahu ia tidak bersalah. Dialah darah dagingku, meski berasal dari kisah yang rumit dan penuh luka. Namun, semakin lama, rahasiaku semakin sulit disembunyikan. Perutku mulai membesar perlahan. Seragam kerjaku yang longgar tak lagi bisa menutupi perubahan tubuhku. Beberapa kali asisten rumah tangga senior memandangku dengan curiga. Aku hanya tersenyum, pura-pura tidak tahu. Puncaknya, suatu hari ketika aku sedang menata kamar anak-anak, tiba-tiba Nyonya Salma masuk. Tatapannya tajam, menyapu tubuhku dari kepala hingga kaki. Aku mencoba tersenyum sopan, tapi ia tidak membalas. Matanya berhenti lama di perutku yang mulai menonjol. Hatiku berdebar kencang. Saat itu aku tahu, rahasia yang selama ini kututup rapat-rapat mungkin sebentar lagi akan terbongkar.
Hari itu menjadi salah satu hari yang paling menegangkan dalam hidupku. Tatapan mata Nyonya Salma saat melihat perutku masih jelas terasa menusuk hingga ke tulang. Aku mencoba tetap tenang, seolah-olah tidak ada yang berbeda, tapi detak jantungku berdentum lebih keras daripada suara jam dinding di kamar itu. "Apa yang terjadi dengan tubuhmu, Siti?" tanyanya tiba-tiba, suaranya dingin namun penuh curiga. Aku tercekat. Bibirku bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Aku mencoba tersenyum kecil, mungkin hanya gemuk saja. "Nyonya, akhir-akhir ini saya banyak makan." Namun tatapannya tak berubah. Justru semakin tajam. Ia mendekat, menatapku lekat-lekat, seakan ingin menembus isi kepalaku. "Jangan berbohong padaku. Aku sudah tahu tanda-tanda perempuan hamil. Aku juga pernah menjadi seorang ibu." Ucapan itu membuatku gemetar. Seluruh tubuhku melemah, keringat dingin membasahi punggungku. Aku tahu kebohonganku tak akan bisa bertahan lama. Tapi bagaimana aku harus mengaku? Bagaimana aku harus menjelaskan bahwa janin di dalam rahimku adalah darah daging suaminya sendiri? Belum sempat aku menjawab, pintu kamar terbuka. Tuan Khalid masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya berubah pucat ketika melihat situasi itu. "Salma, ada apa ini?" tanyanya cemas. Nyonya Salma menoleh dengan mata berapi-api. "Tanyakan pada pembantu barumu ini." Perutnya membesar, jelas sekali ia sedang mengandung. Dan aku ingin tahu, siapa yang telah membuatnya seperti ini. Suasana kamar mendadak mencekam. Aku menunduk dalam-dalam, air mata mulai jatuh satu persatu. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Tuan Khalid berdiri kaku. Bibirnya bergetar, seperti mencari kata-kata yang tepat. "Salma, tolong tenang dulu." "Tenang?" bentak Nyonya Salma. "Kau ingin aku tenang setelah melihat semua ini? Jangan-jangan kau sendiri yang melakukannya, Khalid?" Suara itu menggema, membuatku semakin hancur. Aku merasa dunia benar-benar runtuh. Akhirnya kebenaran yang kutakuti kini meledak begitu saja di hadapanku. Tuan Khalid mencoba mendekat pada istrinya, tapi ditolak dengan tangan yang bergetar. "Jangan sentuh aku. Bagaimana mungkin kau tega mengkhianati aku yang sakit-sakitan ini? Kau tega menodai rumah tangga kita dengan cara sehina ini." Aku jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. "Maafkan saya, Nyonya, maafkan saya tidak pernah menginginkan ini." Suaraku serak, hampir tak terdengar. Namun, justru kalimat itu semakin membuat Nyonya Salma menangis keras. Ia menutup wajahnya, bahunya terguncang hebat. Rasa bersalah dalam hatiku semakin menyesakkan. Hari itu menjadi awal dari badai besar dalam rumah itu. Nyonya Salma tak lagi berbicara denganku. Tatapannya penuh kebencian setiap kali aku muncul di hadapannya. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, dan aku bisa mendengar tangisannya dari balik pintu. Sementara itu, Tuan Khalid mencoba menenangkanku. Suatu malam, ia datang ke kamarku dengan wajah kusut. "Siti, aku minta maaf. Semua ini salahku. Aku yang membuatmu terjebak dalam situasi ini. Tapi kumohon, jangan menyerah. Aku akan mencari jalan keluarnya." Aku hanya menangis mendengar kata-katanya. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Bagiku, semua sudah terlambat. Aku sudah menjadi perempuan yang dipandang hina, bahkan mungkin keluargaku di kampung tidak akan sanggup menerima kenyataan ini bila mereka tahu. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Asisten rumah tangga lain mulai berbisik-bisik, meski tak pernah berani menanyakan langsung padaku. Aku bisa merasakan tatapan aneh mereka setiap kali aku lewat. Hingga suatu malam, Nyonya Salma akhirnya membuat keputusan. Ia memanggilku ke ruang tamu. Di sana sudah ada Tuan Khalid yang duduk dengan wajah muram. "Siti," suara Nyonya Salma terdengar dingin, tanpa emosi. "Aku tidak bisa lagi melihatmu di rumah ini. Kehadiranmu hanya membawa luka dan aib. Kau harus pergi." Darahku seakan berhenti mengalir. Aku menatapnya dengan mata basah. "Nyonya, kemana saya harus pergi? Saya tidak punya siapa-siapa di sini." Ia menatapku dingin. "Itu bukan urusanku. Kau sudah merusak rumah tanggaku. Kau harus tanggung sendiri akibatnya." Aku menoleh pada Tuan Khalid, berharap ada sedikit pembelaan. Namun ia hanya diam, menunduk,
tak sanggup menatapku. Malam itu aku benar-benar merasa sendirian. Aku tahu, waktuku di rumah megah itu sudah berakhir. Malam setelah keputusan Nyonya Salma itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di sudut kamar kecilku, memeluk bantal sambil menatap perutku yang mulai membesar. Tangisku tak terbendung. Aku merasa benar-benar terbuang, seakan seluruh dunia menolakku. Pagi harinya, suasana rumah berubah. Tidak ada lagi tegur sapa hangat dari anak-anak majikan yang biasanya meminta bantuanku. Mereka seakan dijauhkan dariku. Nyonya Salma mengunci dirinya di kamar, sementara Tuan Khalid hanya berjalan mondar-mandir dengan wajah kusut. Aku menunggu kepastian. Sampai akhirnya, sore hari, Tuan Khalid datang ke kamarku. Ia membawa sebuah tas kecil berisi uang tunai. "Siti," ucapnya pelan, "aku sudah mengurus agar kau bisa keluar dari rumah ini. Aku tak bisa melawan istriku. Tapi aku juga tak ingin kau menderita. Ambillah uang ini, gunakan untuk bertahan hidup. Aku akan mencari cara agar kau bisa pulang ke Indonesia." Tanganku bergetar saat menerima tas itu. "Tuan, apakah ini berarti saya benar-benar harus pergi?" Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku, Siti. Semua ini salahku. Aku gagal melindungimu." Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Air mata jatuh begitu saja. Dalam hatiku ada campuran antara marah, kecewa, dan pasrah. Malam itu juga, aku meninggalkan rumah megah itu. Tak ada perpisahan, tak ada kata-kata. Hanya bayangan pintu besar yang menutup di belakangku, meninggalkan aku sendirian di jalanan asing. Hari-hariku setelah itu penuh penderitaan. Aku menumpang di kamar sempit milik seorang teman sesama TKW yang bekerja di rumah tetangga. Aku berterima kasih padanya, meski aku tahu keberadaanku hanya merepotkan. Dengan uang yang kubawa, aku mencoba bertahan hidup. Tapi setiap malam, rasa takut menghantui. Bagaimana jika pihak agen tahu? Bagaimana jika polisi tahu? Apa yang akan terjadi pada bayi yang kukandung? Aku mulai jarang keluar rumah. Perutku semakin besar, membuatku sulit menyembunyikan keadaan. Aku merasa seperti buronan yang hanya bisa bersembunyi di balik dinding. Kadang aku menangis tanpa suara, merasakan tendangan kecil dari janinku, dan bertanya dalam hati, "Anakku, bagaimana nasibmu kelak? Apakah kita akan selamat?" Suatu hari, aku memberanikan diri menghubungi ibuku lewat telepon. Suaranya lembut, penuh kasih sayang. "Nak, bagaimana keadaanmu di sana? Apakah kau sehat? Apakah majikanmu baik?" tanyanya polos. Aku menahan tangis sekuat tenaga. "Iya, Bu, aku baik-baik saja. Semua lancar. Doakan saja aku selalu sehat." Aku tak sanggup mengatakan yang sebenarnya. Aku tak ingin menambah beban mereka di kampung. Biarlah aku sendiri yang menanggung semua ini. Namun, semakin hari tubuhku semakin lemah. Aku mulai sering pingsan karena kelelahan. Temanku menjadi khawatir, ia mendesak agar aku segera memeriksakan diri ke dokter. Tapi aku takut jika rahasiaku terbongkar. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba Tuan Khalid kembali menghubungiku diam-diam. Ia menemuiku di sebuah tempat sepi, dengan wajah penuh penyesalan. "Siti, aku sudah mencoba mencari jalan keluar. Aku akan membantumu pulang ke Indonesia. Aku tidak ingin kau melahirkan di sini, itu terlalu berbahaya. Biarlah kau kembali ke keluargamu, di sana mungkin kau lebih aman." Aku menatapnya dengan air mata yang jatuh deras. "Tuan, bagaimana dengan bayi ini? Apakah kau akan mengakuinya?" Ia terdiam lama, lalu menggeleng pelan. "Aku tidak bisa, Siti. Kehidupanku di sini, keluargaku, semuanya akan hancur. Tapi aku janji, aku tidak akan membiarkanmu sengsara. Aku akan kirimkan uang untukmu. Kau hanya perlu kembali ke negerimu." Ucapan itu menusuk hatiku. Aku sadar, aku dan bayiku hanyalah rahasia yang harus disembunyikan. Baginya, aku bukanlah cinta, bukan pula keluarga. Aku hanyalah kesalahan yang harus disingkirkan dengan cara paling halus. Aku pulang malam itu dengan langkah gontai. Hatiku kosong, tubuhku lelah, pikiranku kalut. Tapi di dalam perutku, janin kecil itu terus bergerak. Seakan memberiku pesan,
Ibu, jangan menyerah. Aku membutuhkanmu. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Mungkin, meski seluruh dunia menolakku, ada satu makhluk kecil yang masih ingin bersamaku, yang masih percaya padaku, anakku sendiri. Hari-hari menjelang kepulanganku terasa seperti mimpi yang panjang. Aku masih tinggal di kamar sempit bersama teman sesama TKW, menunggu kabar pasti dari Tuan Khalid. Beberapa kali ia mengirimkan uang lewat orang kepercayaannya, dan akhirnya ia berhasil mengurus tiket kepulanganku. Aku tidak tahu bagaimana caranya ia melakukannya, tapi yang jelas, aku mendapat kabar bahwa aku akan pulang ke Indonesia. Hatiku bercampur aduk, ada rasa lega, tapi juga ada rasa takut. Bagaimana aku akan menjelaskan ke keluarga? Bagaimana reaksi mereka ketika tahu aku pulang dalam keadaan hamil? Hari keberangkatan pun tiba. Aku diantar oleh orang suruhan Tuan Khalid ke bandara. Langkahku terasa berat, bukan hanya karena perutku yang semakin besar, tapi juga karena beban batin yang kutanggung. Aku menoleh sekali lagi ke arah kota Arab yang penuh cerita pahit. Di sanalah aku kehilangan harga diri, tapi juga di sanalah aku diberi anugerah, seorang anak yang kini tumbuh dalam rahimku. Perjalanan dengan pesawat terasa panjang. Aku duduk dekat jendela, menatap awan-awan putih, sambil mengusap perutku dengan lembut. Air mataku jatuh tanpa henti. Nak, sebentar lagi kita pulang. Ibu tidak tahu bagaimana nasib kita nanti, tapi ibu berjanji akan menjagamu dengan seluruh jiwa raga. Sesampainya di tanah air, aku disambut udara lembab yang khas Indonesia. Namun hatiku tak tenang. Aku tidak langsung pulang ke desa. Aku takut. Aku memutuskan tinggal sementara di rumah seorang kerabat jauh di kota. Dari sana, aku menghubungi ibuku lewat telepon. Ibu, aku sudah pulang, ucapku pelan. Suara ibuku terdengar bahagia sekaligus cemas. Alhamdulillah, nak, kapan kau pulang ke rumah? Ayahmu selalu menanyakanmu. Aku terdiam lama. Air mata kembali mengalir. Bu, izinkan aku istirahat sebentar. Aku akan pulang, tapi tidak sekarang. Ibuku hanya bisa mengiyakan, meski aku tahu hatinya pasti bertanya-tanya. Bulan-bulan berikutnya aku menjalani masa kehamilan dengan penuh perjuangan. Aku bekerja serabutan, mengandalkan sisa uang yang kubawa, sambil menunggu hari kelahiran. Setiap malam aku berdoa, memohon agar bayiku lahir sehat, meski tanpa sosok ayah yang jelas. Akhirnya, tibalah saatnya. Dengan pertolongan bidan desa, aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangisnya pecah memenuhi ruangan kecil itu, membuat hatiku bergetar hebat. Aku menangis sejadi-jadinya, memeluk tubuh mungilnya yang hangat. Selamat datang, anakku, engkaulah alasan ibu untuk tetap bertahan hidup. Meski banyak tetangga yang berbisik-bisik, meski banyak pandangan sinis yang menusuk, aku memilih untuk tidak peduli. Aku hanya fokus pada anakku. Setiap kali aku menatap wajah polosnya, semua luka batin itu terasa lebih ringan. Beberapa bulan kemudian, aku memberanikan diri pulang ke rumah orang tuaku. Saat melihatku membawa bayi, ibuku langsung menangis, tapi bukan karena marah. Ia memelukku erat, sambil mengusap kepala cucunya. Nak, apapun yang terjadi, kau tetap anakku. Bayi ini tetap darah daging kita. Jangan takut, kita akan menjaganya bersama. Pelukan itu menjadi penawar luka terbesar dalam hidupku. Meski ayah hanya bisa terbaring lemah, aku melihat air matanya jatuh, tanda ia menerima keadaanku. Hari-hari berikutnya, aku hidup sederhana bersama keluarga. Aku bekerja seadanya, kadang membantu di pasar, kadang mencuci pakaian tetangga. Hidupku jauh dari kata mewah, tapi aku merasa lebih tenang. Aku tidak lagi dihantui rasa takut seperti di negeri orang. Anakku tumbuh sehat, dengan mata bulat yang tajam seperti ayah biologisnya. Setiap kali menatap matanya, ada rasa perih sekaligus harapan. Aku tahu, masa laluku kelam, tapi aku percaya masa depan anakku bisa lebih baik. Kini, aku hanya ingin membesarkan dia dengan penuh kasih sayang, agar ia tidak pernah merasakan luka yang pernah kualami. Aku percaya, meski dunia pernah menolakku, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Aku, Siti, seorang perempuan desa yang pernah terbuang di negeri orang, kini memilih berdiri kembali. Luka akan selalu ada, tapi di pelukan anakku,
Aku menemukan alasan untuk tersenyum lagi.